Halo teman-teman semua, di sini aku perkenalin dulu ya, nama aku Dasyat Rahmadiani. Aku mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020. Di sini aku nggak sendiri loh, di sini ada siapa dong? Perkenalin. Halo semua, saya Zidan Arafat Patimahu, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas angkatan 2019. Jadi sebelumnya Dasya, sebenarnya kita ngapain sih di sini sampai ada tag-tag video segala? Nah, menarik nih pertanyaannya dari Kak Zidan. Kita nih di sini Highlights ini ada platform baru untuk ruang diskusi bagi teman-teman untuk berbincang dan berbagi informasi seputar isu-isu hukum yang bisa dibahas dan menarik untuk dibahas gitu. Oke, semua jadi di sini Hasanuddin Law Study Center mengeluarkan salah satu platform podcast di mana membahas yang tadi jelaskan sama Dasya itu terkait fenomena-fenomena hukum yang terjadi di ruang lingkup masyarakat. Nah, terkait fenomena-fenomena hukum, berarti di sini kita akan membahas salah satu fenomena hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin yang mau kita bahas apa ini Dasya? Nah, di episode pertama ini spesial nih, kita akan bahas tentang isu kekerasan seksual. Apalagi kemarin ada undang-undang TPKS yang baru disahkan. Nah, itu merupakan sebuah seperti angin baru, angin yang segar untuk tentang kekerasan, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia ini. Mungkin pengantar-pengantar sedikit nih tentang kekerasan seksual dan undang-undang TPKS di Indonesia. Mungkin sebelumnya sih ini HLC sendiri pernah mengawal tentang RUU TPKS ini dari kepengurusan kemarin hingga akhirnya disahkannya RUU TPKS ini menjadi Undang-Undang TPKS tepat tanggal 12 April kemarin. Mungkin bisa diceritakan sih apakah mungkin dari Kak Zidan apa urgensi sebenarnya dari Undang-Undang TPKS ini sendiri hadir di Indonesia? Oke. Kalau kita mau bahas ini menarik. Kalau mau bahas terkait dengan urgensi sampai di ada cita-cita dari masyarakat luas untuk dibentuk salah satu undang-undang atau payung hukum untuk adanya ini suatu perlindungan bagi perempuan, di mana kalau merujuk pada 2008, 2009, 2010 itu banyak kasus kekerasan seksual. Bahkan kasus kekerasan seksual itu bukan terjadi pada orang dewasa saja, melainkan lingkup perguruan tinggi, lingkup SMA, lingkup SD, maupun bisa dibilang kasus kekerasan seksual itu bisa dibilang sudah menjadi sebuah penyakit atau wabah di ruang lingkup tatanan masyarakat. Nah, jadi sampai kenapa ini bisa ada cita-cita dari masyarakat untuk dibentuknya ini suatu payung hukum, Dasya? Nah, kalau melanjutkan dari Kak Zidan tadi, mungkin dari saya urgensi atau latar belakang dari dibutuhkannya payung hukum Undang-Undang TPKS ini ya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di Indonesia ini sudah darurat kekerasan seksual. Darurat banget. Dan mayoritas korbannya itu perempuan dan anak gitu. Nah, kita ketahui bersama kekerasan seksual adalah salah satu kekerasan yang berbasis gender, di mana kekerasan itu ditujukan berdasarkan kepada jenis kelamin atau gender. Jadi di sini bisa dilihat bahwa atas dasar tersebut perempuan menjadi rentan dan rawan akan menjadi objek seksual. Maka sangat perlu adanya upaya hukum untuk perlindungan dan mewujudkan ruang aman bagi perempuan itu sendiri. Jadi kenapa sampai butuh perlindungan ini perempuan dan anak? Karena memang sudah jadi penyakit yang sangat besar dari kasus-kasus tindak kekerasan seksual. Ya, betul sekali. Itu sebelumnya kan kalau mau dibilang rujukan dari dasar hukum yang dipakai tentang kekerasan seksual itu ada di KUHP. Itu kalau mau dibilang dia lingkup pencabulan, tapi kalau mau dibilang dengan kasus-kasus yang ada banyak yang bisa dibilang belum terselesaikan karena ada beberapa permasalahan yang di payung hukum atau di KUHP itu tidak
tidak mungkin tidak mengakomodir ya tidak gitu. mengakomodir dari bentuk jenis-jenis kekerasan seksual tersebut. Banyak di situ. Karena dia tidak memenuhi apa yang ada di KUHP itu tersebut. Menurut aku sendiri juga KUHP, kenapa KUHP itu belum mengakomodir tentang mengakomodir tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia ini sendiri, yaitu salah satunya KUHP tidak punya paradigma tentang pemulihan korban. Di sini kita perlu dan harapannya adanya undang-undang khusus yang mengatur atau regulasi khusus yang mengatur tidak hanya fokus pada pelaku kekerasan seksual saja, namun juga berorientasi terhadap korban. Ya, yang lebih memberikan layanan pemulihan pada korban kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin itu sedikit pengantar tentang urgensi dan cita-cita sampai diundang-undangkan atau dibentuk. Karena kalau mau dibilang ini undang-undang TPKS sudah lama sekali dicita-citakan oleh masyarakat luas, atau mau dibilang di perempuan pada khususnya ibu dan anak, tapi baru terrealisasikan atau baru disahkan ini undang-undang TPKS pada 2022. Padahal kalau mau dibilang ini undang-undang TPKS itu dia dicita-citakan pada tahun 2012. Dan 2016 dia baru masuk apa deh sih? Prolegnas ya. Baru dibahas dalam DPRD, dalam DPR lalu masuk dalam prolegnas itu sendiri. Baru bahas di prolegnas. Dalam perjalanannya RUU TPKS ini menuai berbagai fase tarik ulur karena sempat keluar masuk di prolegnas ini sendiri, Kak Zidan gitu. Akhirnya pada setelah satu dekade lamanya, pada tahun 2022 ini tepat 12 April kemarin, RUU TPKS ini disahkan menjadi Undang-Undang TPKS yang menjadi hadiah dan kado terbaik untuk perempuan-perempuan di Indonesia sendiri. Jadi di tahun 2022 bisa dibilang ada hadiah yang diberikan oleh perempuan, anak, ibu, di mana diberikan suatu wadah yaitu payung hukum untuk melindungi kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Karena udah meresahkan banget ini, Desya. Iya, sangat-sangat, apalagi menjadi seorang perempuan di Indonesia itu sendiri itu nggak gampang. Iya, nggak gampang, serius ya, benar. Nah, dari aku sendiri, pandangan aku sendiri itu kasus kekerasan seksual di Indonesia itu bagai fenomena gunung es gitu. Betul, gunung es. Ya, yang mungkin teman-teman yang lain masih agak asing tentang termin fenomena gunung es itu sendiri, itu seperti apa? Maksudnya itu di mana kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu sebenarnya tinggi dan banyak terjadi, namun angka pelaporan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri sedikit banget. Ya, jadi artinya korban-korban kekerasan seksual masih takut untuk melakukan pelaporan gitu. Mungkin ada beberapa faktor atau penyebab kenapa korban takut untuk melakukan pelaporan gitu. Karena kalau mau dibilang kenapa banyak orang yang perempuan pada khususnya atau yang tertimpa pada anak, kenapa dia tidak melaporkan? Karena kalau mau dibilang tingkat pelaporan yang terjadi di contoh untuk kepolisian untuk melanjutkan suatu laporan, dia belum terwadahi terkhususnya pada yang ada di KUHP. Nah, makanya harus memang ada suatu payung hukum. Nah, payung hukumnya itu Undang-Undang TPKS. Ini Undang-Undang TPKS bisa dibilang banyak pro untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus untuk korban itu sendiri. Artinya tadi Kak Zidan berarti Undang-Undang TPKS ini lebih berperspektif korban ya sendiri gitu. Ya. Karena sebenarnya bukan hanya untuk perspektifnya kepada korban saja, tapi kalau mau dibilang sebelum adanya Undang-Undang TPKS banyak kesalahan pemikiran di mana ada penyalahan objek dalam artian salah satu contoh kasus. Contoh, ada satu kasus tindak kekerasan seksual, tapi yang disalahkan itu malah objek. Nah, ketika ada disalahkan objek, beberapa kasus yang jadinya ini korban yang seharusnya bisa dilindungi, tapi malah kebalik. Jadi victim blaming ya gitu Kak. Jadi victim blaming. Iya betul, itu sering banget ya ditemui soal victim blaming terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu sendiri. Betul. Jadi
tingkat ketakutan atau tingkat keberanian untuk korban melapor itu jadi menurun. Jadi menurun ya. Karena betul. sudah isu sama contoh ada beberapa pandangan atau ada nanti respon-respon yang nanti diberikan itu contoh respon publik. Kayak banyak contoh kasus yang kayak di Instagram ada di post dia jadi korban, tapi setelah ditelusuri kronologi kayak oh pantas dia pakai bajunya begini. Nah, salah satu pandangan atau penilaian itu objek, nggak bisa dinilai hanya karena dia pakai apa. Iya, betul sekali. Nah, itu kan ada kesalahan. Nah, yang dibutuhkan di sini ada perlindungan karena nggak ada akibat kalau nggak ada sebab. Iya, betul. Sebabnya selalu diutarakan bahwa objeknya ini loh yang sebagai salah. sebab. Nah, itulah victim blaming ya. Seperti misalnya perempuan kalau kena pelecehan pasti dibilang mungkin cara berpakaian kamu yang kurang senonoh atau kamu suka keluar malam kali, makanya jangan keluar malam sendirian atau dan lain-lain gitu. Itu yang jadi ketakutan perempuan, anak. Dan Contoh korban kekerasan seksual lainnya untuk melakukan umur 20 tahun yang dia sudah kerja di perusahaan. Dia ingin melaporkan. Tapi karena ada salah satu sisi yang artinya ada relasi kuasa atau relasi kekuasaan, betul. jadi dia takut untuk melaporkan ini, Dasya. Jadi kalau mau dibilang yang di ruang lingkup pekerjaan saja yang dia sudah cakap atau sudah dewasa ingin melaporkan, itu masih ada ketakutan. Apalagi pas dia masih SMA atau SMP. Bawa umur lagi. Atau bahkan anak pun juga. Kan ini kekerasan seksual bukan terjadi hanya untuk yang dia sudah kerja di perguruan tinggi, SMA. Anak pun juga bisa dapat kasus atau tindakan kekerasan seksual. Iya, faktor-faktor itulah tadi yang membuat korban takut dan enggan, mungkin segan untuk melaporkan, bisa mendapat stigma atau stereotip yang negatif di masyarakat, labeling juga. Sama ini ada yang menarik Kak, tentang rape culture, normalisasi pelecehan. Apa itu Desya? Menurut aku sendiri tuh normalisasi pelecehan itu misalnya di mana korban ini berusaha untuk speak up atau bicara sama teman atau orang lain tentang apa yang dialami, tentang apa yang menimpa dirinya, itu malah dicap sebagai mungkin itu hal yang biasa atau iya dianggap remeh gitu, dinormalisasikan. Itu seperti yang tadi aku bilang, rape culture ini normalisasi kekerasan seksual yang dimana korban juga karena begitu korban menjadi berpikir gitu untuk mungkin saya tidak perlu melaporkan atau saya sendiri yang mungkin melebih-lebihkan kejadian yang terjadi pada diri saya sendiri begitu. Jadi pandangan-pandangan itu itu udah jadi kayak habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang berulang. Betul. Jadi orang menganggap itu suatu kebiasaan yang sudah yang kayak lumrah, hal yang lumrah, hal yang wajar. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan. Nah, itu salah satu hal yang dimana tingkat pelaporan atau tingkat pelaporan yang harusnya mereka melaporkan malah mereka tuh takut sendiri. Iya, mereka merasa mereka merasa tidak ada keberpihakan begitu sebagai korban itu sendiri. Karena kalau mau dibilang sebenarnya korban itu bukan hanya yang ingin dilindungi setelah dilakukan tindak pidana kekerasan seksual, entah dalam artian pelecehan, itu bukan hanya sekedar payung hukum yang ingin melindungi, bukan hanya KUHP, bukan hanya TPKS, tapi ada juga nilai-nilai moral, nilai-nilai masyarakat yang harusnya mereka tuh support korban. Supaya apa? Supaya hal-hal yang dia terlihat di publik itu ada support dari masyarakat. Jadi yang takut sebelumnya untuk melaporkan, jadi dia bisa speak up. Nah, makanya untuk sekarang banyak yang speak up karena ada di undang-undang TPKS itu dia betul-betul kalau mau dibilang ada perlindungan khusus bagi korban. Nah, ini menariknya Dasya. Betul. Nah, dengan kehadiran UU TPKS ini sebagai payung hukum dan juga mungkin peranan-peranan dari banyak pihak, betul. Bisa menjadi sumber kekuatan bagi korban itu sendiri gitu, sekaligus sebagai tanda bahwa upaya mengatasi situasi dan dampak dari kekerasan seksual ini bukan dilakukan dia tidak merasa sendiri gitu dalam mengatasinya. Ini dilakukan dan diperjuangkan secara bersama-sama gitu. Oke. Nah,
kan kalau mau dibilang ini Des ya, Iya. kita udah bahas dari kenapa bisa dibentuknya ini undang-undang TPKS, kenapa sampai harus memang ada payung hukum. Iya, urgensinya. Tapi kan sebenarnya payung hukum nggak cukup, harus ada kekompakan atau keselarasan pemahaman dari masyarakat. Karena kalau mau dibilang pasti ada perbedaan pendapat, selalu ada perbedaan pendapat. Iya. Nah, perbedaan pendapatnya itu di mana? Perbedaan pendapatnya yang harusnya memang ini hal-hal kecil sekali, yang harusnya memang dia dikategorikan sebagai korban, tapi banyak yang mengstigma. Nah, itu yang membuat kebiasaan-kebiasaan itu dia jadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang lumrah. Nah, orang tuh jadi takut deh ya. Nah, makanya banyak kayak kasus-kasus di SMA, kasus-kasus di perguruan tinggi negeri, dan itu tuh sebenarnya bukan hanya cuma di Jakarta, bukan hanya cuma di Surabaya, Makassar, bahkan ada yang bisa dibilang enggak terdetek ini kasus, karena yang terekspos aja itu dia masih takut loh buat dia speak up lagi. Ya, betul. Nah, itu yang sebenarnya harus memang dilindungi. Penting ada pihak-pihak yang membantu, berpihak kepada korban, dengan sama-sama kita bantu korban. Ini kan korban dalam pemulihan korban itu bukan hanya dalam proses hukum, bantuan hukumnya, tapi dalam proses mungkin pemulihan psikis dan psikologis dari korban itu sendiri kan. Ya, ada peran dari secara sosiologis, ada peran dari instansi-instansi yang bisa dibilang dari kedokteran atau yang dia ahli dalam bidang psikologi. Dia memulihkan ini keadaan-keadaan yang tadinya yang normal. Setelah itu dengan adanya ini kasus, jadi pasti bakal terpikirkan terus. Nah, kalau misalnya memang ada payung hukum, itu biasa, karena memang harus ada harus kan hukum hadir sebagai perlindungan hak. Iya. Nah, terus haknya itu bukan hanya terkait dengan adanya payung hukum itu. Nah, untuk dilindunginya suatu hak-hak korban itu ada peran-peran penting dari stakeholder yang berkaitan. Betul. Masyarakat pun juga itu sebagai stakeholder yang berkaitan untuk mensupport atau mengembalikan pemulihan dari psikologis korban itu sendiri. Betul. Nah, tadi sudah banyak dibahas tentang korban itu sendiri, stigma yang dialami korban, mengapa ia takut untuk melaporkan, atau mungkin di Undang-Undang TPKS ini sendiri mengatur tentang hak-hak yang bisa diperoleh oleh korban. Ada 3 hak itu, yaitu pertama hak pemulihan, hak penanganan, dan hak perlindungan. Nah, itu menurut aku penting banget sih untuk ada di dalam suatu payung hukum untuk berperspektif korban itu sendiri. Jadi ada perlindungan yang memang seharusnya dilindungi. Nah, dari 3 perlindungan tersebut itu menjadi suatu hal baik untuk masyarakat yang bisa dibilang dari perempuan, ibu, anak masih takut untuk melaporkan karena ada jaminan, betul. Dari Undang-Undang TPKS ini sendiri. Jadi yang kayak enggak apa-apa karena ada Undang-Undang TPKS, saya berani melapor, karena banyak perlindungan-perlindungan yang bisa dibilang akan dilakukan semestinya yang memang sudah tertulis di dalam hukum materialnya itu Undang-Undang TPKS. Nah, aku sendiri kalau misalnya jadi korban gitu, pasti berpikir sebelum ada payung hukum atau sebelum ada undang-undang TPKS ini, berpikir misalnya saya tertimpa suatu pelecehan seksual, saya pasti bertanya-tanya dan ragu-ragu gitu Kak, gimana sih apa yang menimpa saya ini, apakah itu sebuah pelecehan, apakah itu masuk kategori kekerasan seksual, apakah itu sebuah tindak pidana yang saya alami ini, apakah jika saya berani melapor, saya berani speak up, ada hukum yang bisa menjerat pelakunya, dan ada payung hukum yang bisa yang bisa memberikan perlindungan hak-hak untuk saya sebagai korban kekerasan seksual itu sendiri. Nah, itulah kenapa saya bilang Undang-Undang TPKS ini hadir untuk menjawab pertanyaan dari korban-korban kekerasan seksual seperti itu. Nah, ada di salah satu pasal di Undang-Undang TPKS
pasal 11 di mana ayat 1 itu dia berbunyi suatu perbuatan tindak pidana kekerasan seksual itu dilarang. Kata dilarang berarti tidak diperbolehkan. Nah, di ayat 2 di ayat 2 itu dia berbunyi, Desya. Kalau tindak kekerasan seksual itu dia terdiri ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual termaksud dalam tindak kekerasan seksual, pelecehan, eksploitasi diri sendiri, terus memaksa untuk orang mengaborsi. Catcalling juga masuk. Oh, catcalling juga masuk. Catcalling juga masuk karena itu suatu perbuatan yang bisa dibilang secara moral itu kan pertama memang dia sifatnya mengganggu, dan kedua secara anda langsung merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Ya, betul. Kan tujuan catcalling bisa diumpamakan dalam di Indonesia yang kita ketahui kayak catcalling itu kan kayak menggoda, terkecuali dalam konteks memang dia sudah berteman. Yang kayak paling dia melakukan itu karena memang dia memanggil temannya atau apa. Tapi kalau di konteksnya di yang kayak lagi di masyarakat umum, tiba-tiba ada orang lewat cewek kayak terus tiba-tiba dia catcalling, kan itu secara tidak langsung bisa dibilang bukan itu dia sebagai tindak yang merendahkan harkat dan martabat perempuan, seorang wanita. Kalau di yang kita tahu kan wanita seharusnya memang dijaga, dilindungi. Tapi perbuatan-perbuatan tersebut, bahkan catcalling ini Dasya, mau dibilang itu perbuatan yang bisa dibilang dasar. Nah, dia sebagai bibit-bibit dari bisa dilakukan ini, bisa ada kelanjutan tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, itu kan hal-hal yang harus dihilangkan atau ada upaya-upaya pencegahan. Nah, makanya undang-undang TPKS ini hadir. Nah, jadi dari sini bisa dilihat ya di undang-undang TPKS ini betul-betul mengakomodir bentuk-bentuk beberapa bentuk dan jenis-jenis pelecehan seksual bisa termasuk kepada kekerasan seksual itu sendiri. Betul. Yang dimana di KUHP sebelumnya belum cukup diakomodasi gitu ya Kak? Belum cukup. Iya. Karena masih banyak hal-hal yang sebenarnya memang ada perlindungan yang lebih lagi. Nah, mungkin undang-undang TPKS ini hadir. Tapi sebelumnya Dasya, kita di sini kalau mau dibilang kita bahas tentang bagaimana implementasi undang-undang TPKS ke depannya. Iya, setelah disahkannya undang-undang TPKS setelahnya. Iya. Kan tadi kita udah bicara tentang kenapa sampai di perspektif korban sampai di cita-citakan ini undang-undang TPKS. Ini kan pertanyaannya, oke, udah ada materialnya. Iya. Terus kita juga berharap aturan turunan atau aturan pelaksananya itu sesegera mungkin dikeluarkan. Karena harapan dari implementasi undang-undang TPKS, kalau mau dibilang masyarakat secara umum yang kayak pejuang-pejuang undang-undang TPKS ini, mereka punya harapan besar untuk implementasinya sesuai dengan isinya. Bagaimana Desya? Betul. Contoh, kalau misalnya ini undang-undang TPKS, oke lah udah ada, masyarakat tahu, pejuang-pejuang puas dong. Contoh yang kayak kemarin juga tahun kepengurusan kemarin kan memperjuangkan juga ini undang-undang TPKS pengesahan. Tapi kalau udah pengesahan, terus pertanyaannya kalau implementasinya nggak sesuai sama material, kecewa nggak yang pejuang-pejuang kemarin? Iyalah, betul. Pasti kan ada yang kayak rasa harusnya memang udah ada perlindungan, tapi kenapa kok masih begini? Udah bagus, normanya tapi udah bagus, gimana sih sebenarnya? Nah, udah ada payung hukum, tapi kembali lagi ke penegakan hukumnya. Iya. Yang kita tahu kan banyak apa yang dicita-citakan sama apa yang seharusnya kadang kan bertolak belakang. Ya, betul, nah ini makanya yang mau dibahas di podcast ini tentang implementasi undang-undang TPKS-nya itu bakal gimana? Apakah sesuai dengan harapan dari undang-undang TPKS ini sendiri? Nah, kalau ditanya soal implementasi, memang banyak gitu soal penegakannya gitu ya. Mungkin fokus ke penegakannya dulu. Penegakannya, coba kita ke penegakan. Aparat penegak hukum.
dalam Undang-Undang TPK sendiri udah ada aturan di pasal 43 ayat 1 yaitu tentang penyidik, penuntut umum dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual ini harus memenuhi beberapa syarat dulu Kak. Nah, yang pertama itu memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender. Yang kedua yaitu telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual ini sendiri. Ini menariknya Dasya. Saya juga bisa dibilang ini di pasal 43 ini bisa dikategorikan sebagai pasal menarik karena memang ada upaya keseriusan pemerintah dalam perwujudan Undang-Undang TPKS karena hakim, penyidik, penuntut umum dan stakeholder yang berkaitan harus memang memiliki keahlian dalam bidang kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, harus diberikan pelatihan dan berperspektif HAM dan juga gender gitu. Nah, ini kan suatu upaya yang baik dan kita doakan juga semoga dari pasal 43 ini bisa terrealisasikan dengan baik dan secepat mungkin untuk pencegahan kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual bisa terminimalisir mungkin. Nah, dari harapannya dari pasal 43 ini yang mengatur tentang aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual ini tidak ada lagi kasus-kasus atau penanganan kasus kekerasan seksual yang dimana itu penanganannya berlarut-larut oleh penyidik seperti itu. Banyak kan kasusnya Kak. Aku pernah ikut salah satu wawancara korban kekerasan seksual yaitu dimana dia itu anak perempuan di bawah umur. Nah, keluarga korban sendiri mencoba untuk melapor kepada di kepolisian. Nah, yang cukup kaget jawaban dari kepolisian itu sendiri jawabannya maaf Bu, saya gak tahu sih cara penanganan untuk kasus kekerasan seksual ini karena sebelumnya saya tidak pernah menangani kasus ini. Nah, itu gimana ya penanganan kasus kekerasan seksual seperti itu bisa menjadi apa ya Kak Zidan? Kalau gitu, yang itu menjadi suatu hambatan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Betul, yang seharusnya memang diupayakan semaksimal mungkin untuk pemenuhan dan penjaminan hak. Iya, betul. Nah, pertanyaannya Desya, contoh kasus ini itu dia pasca disahkan Undang-Undang TPKS atau sebelumnya untuk kasus yang tadi? Sebenarnya ini setelah pasca. Setelah? Iya. Berarti udah ada Undang-Undang TPKS? Udah ada Undang-Undang TPKS, tapi ternyata masih ada aparat penegak hukum yang masih belum memiliki keahlian penanganan khusus. Maunya kan setelah adanya Undang-Undang TPKS ini, implementasi dari pasal 43 ini di tiap aparat penegak hukum itu kan ada seperti aparat kepolisian yang bisa menangani kasus kekerasan seksual yang berperspektif gender, berperspektif gender, HAM juga. Nah, tapi pertanyaannya itu anak loh Desya. Iya, betul. Kalau kita mau bilang harus memang ada perlindungan khusus di Undang-Undang Perlindungan Anak kan seharusnya memang diupayakan semaksimal mungkin adanya sebuah perlindungan. Nah, pertanyaannya ini udah pasca disahkannya Undang-Undang TPKS, tapi dari salah satu pihak atau oknum bisa dibilang masih mempertanyakan atau memberikan pernyataan kalau dia masih nggak tahu dan masih awam soal penanganan kasus kekerasan seksual ini. Artinya ini setelah ada Undang-Undang TPKS ternyata masih ada beberapa aparat penegak hukum yang belum memiliki kesiapan sendiri untuk menghadapi kasus kekerasan seksual. Itu bisa dijadikan catatan tersendiri kan Kak untuk implementasi Undang-Undang TPKS ke depannya. Nah, itu kalau misalnya ada contoh kasus seperti itu, sudah disahkannya Undang-Undang TPKS, terus bagaimana perspektif dari Desya sendiri sebagai perempuan yang memang seharusnya ada pemenuhan hak, tapi jawaban dari oknum tersebut yang jelas-jelas di sini kalau di Undang-Undang TPKS itu memang semaksimal mungkin kan bisa dibilang di Undang-Undang TPKS memang harus ada perlindungan khusus dan memang harus dilindungi setiap korban yang memang melapor karena memang
sudah menjadi bahasanya penyintas ya. Iya ya, penyintas kekerasan seksual yang memang harus dilindungi, karena ketika dia sudah melapor berarti dia sudah berani. Pertama, yang kedua, ketika dia sudah berani berarti dia juga punya harapan untuk keberaniannya ini juga diapresiasi. Apresiasinya itu sebagai adanya pemenuhan hak atau kewajiban. Haknya ini dia cuman butuh dari kasus tersebut untuk memang diatasi. Tapi kalau jawaban yang kayak tadi berarti kan ada kekecewaan. Iya, betul. Dan ketakutan juga. Pertanyaannya, terus ini padahal udah ada undang-undang TPKS. Nah, jawabannya itu artinya implementasi undang-undang TPKS ini masih belum menyeluruh gitu, masih belum semaksimal mungkin yang seperti harapan kita. Gitu, Kak. Karena ekspektasi nih di undang-undang TPKS itu besar loh. Besar banget. Karena apa? Karena perlindungan di undang-undang TPKS ini bisa dibilang paling bagus karena udah cukup mengakomodir kan, Kak, ya. Di pasal 43 aja, kalau mau dibilang pasal 43 ayat 1, yang hakim, pokoknya stakeholder berkaitan harus memang mempunyai keahlian yang khusus. Nah, bisa dibilang ada salah satu faktor atau dimanjakan ini korban yang memang harus dipenuhi haknya. Tapi pada saat terrealisasikannya ini undang-undang TPKS tidak sesuai sama material, berarti ada banyak kekecewaan yang bakal didapatkan sama pejuang-pejuang undang-undang TPKS, korban ibu yang dia sebagai ibu korban. Iya. Itu kan bisa dibilang sangat sedih ya. Sedih. Ironis juga ironis banget. Kabar seperti itu. Nah, kalau berbicara kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, kan tadi Desi udah jelasin. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Nah, baru-baru ini kalau mau dibilang ada peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tapi pasca disahkannya undang-undang TPKS. Nah, pertanyaannya kok bisa? Padahal udah ada payung hukum. Nah, menurut aku tuh ada dua kemungkinan, Kak. Itu mungkin menunjukkan adanya gejala yang memang intensitasnya jadi lebih tinggi, namun justru memperlihatkan bahwa adanya keberanian dari korban untuk melapor. Nah, justru setelah ada undang-undang TPKS ini, yang menjadi indikator keberhasilan itu bukan menekan angka pelaporan itu sendiri, tetapi justru menaikkan angka penyelesaian kasus kekerasan seksual itu sendiri. Iya. Karena percuma dilapor tapi nggak ada gerakan buat buat selesaiin ini kasus, sama aja. Ya, ada banyak pertanyaan mengapa kok setelah ada undang-undang TPKS kasus pelaporan kasus kekerasan seksual semakin banyak. Nah, yang menjadi indikator kita itu ya jangan kaget kalau mengapa pelaporan semakin meningkat. Karena payung hukum yang baik itu akan memberikan confidence atau kepercayaan kepada korban itu sendiri untuk semakin besar untuk melaporkan kasusnya. Artinya di sini yang semakin meningkat itu kepercayaan korban itu sendiri terhadap payung hukum yang sudah ada disediakan, yaitu undang-undang TPKS. Menurut aku itu sendiri seperti itu. Kan sebelumnya mungkin korban-korban yang merasakan pelecehan atau kekerasan seksual itu sendiri takut untuk melapor, ya itu karena tadi yang udah kita jelaskan, karena mereka merasa tidak ada payung hukum, merasa tidak ada payung hukum yang bisa melindungi mereka, memberikan hak-hak mereka. Namun setelah ada disahkannya undang-undang TPKS ini, kenapa tingkat angka pelaporan semakin meningkat itu karena adanya kepercayaan juga kepada di korban itu sendiri untuk melapor bahwa nah kalau ternyata setelah ada undang-undang TPKS, kalau saya lapor kejadian yang menimpa saya itu saya bisa mendapatkan hak-hak saya, pelaku bisa dijerat hukuman dan lain-lain gitu. Karena sebelum disahkannya undang-undang TPKS, kalau mau dibilang secara pada umumnya, ini korban-korban bahasa sekarangnya tuh bisa dibilang kayak trust issue lah. Iya, trust issue ya. Trust issue banget ini sama. Apalagi sama seperti yang tadi dijelaskan penegak hukum, trust issue. Nggak percaya akan hukum yang ada gitu. Respon-respon dari masyarakat juga itu jadi trust issue. Oke, saya lempar kasus saya yang harusnya memang ada pemenuhan hak. Tapi kalau responnya emang nggak baik, nah itu kan kasihan. Iya. Kan seharusnya memang ada sebuah perlindungan. Memang kita tahu kalau di hukum
ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. Nah, yang diharapkan itu yang dilaporkan itu kan bisa dibilang belum diklasifikasikan sebagai memang dia yang terbukti melakukan tindak pidana. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, ibu, anak, perempuan, itu diselesaikan dulu. Dia bersalah atau tidaknya, itu kan di tahapan pembuktian. Betul. Nah, itu yang harusnya sebenarnya direalisasikan secara masif lagi. Nah, undang-undang TPKS hadir. Iya. Nah, dengan hadirnya juga undang-undang TPKS ini Kak menjawab kekhawatiran dan keraguan kepada korban-korban, dan juga ada jaminan nih di undang-undang TPKS untuk korban dan keluarga pelapor sendiri bahwa ada jaminan bahwa mereka tidak akan dilaporkan balik oleh pelaku itu sendiri, dan betul. Di undang-undang TPKS ini kan mereka dijamin untuk bantuan hukum, terus pendampingan dan lain-lain. Ya, ini mereka artinya diberikan jaminan oleh negara, ya. Maka dari itu kenapa angka pelaporan semakin tinggi setelah adanya undang-undang TPKS ini, gitu. Di sini kenapa bisa dibilang kita berterima kasih pada negara? Iya. Nah, negara memang antusias dan kritis dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang meningkat banget sekarang, bahkan sebelumnya. Nah, dengan adanya undang-undang ini harapan kita besar. Ada hal-hal positif yang kalau mau dibilang pasca disahkannya undang-undang TPKS, ada beberapa instansi, contoh dari PT Kereta Api Indonesia. Kereta Api Indonesia itu dia bilang kalau misalnya ada salah satu orang yang terindikasi atau melakukan tindak pidana kekerasan seksual, entah dalam pelecehan apa, sekali itu dia sudah tidak diizinkan untuk lagi punya akses untuk naik kereta api. Nah, itu kan berarti salah satu bentuk dari upaya pencegahan. Nah, ini bagusnya ini ada suatu antusias dari stakeholder berkaitan yang terkait. Terus ada juga salah satu salah satu upaya pencegahan atau upaya preventif yang dilakukan itu. Jadi ada satu kasus itu yang baru-baru terjadi itu di, kalau enggak di Jakarta, di Depok. Nah, pasca kasus itu ada suatu penerapan kebijakan yang rencananya memang mau diusulkan, yaitu ada pemisahan angkot atau angkutan umum. Oh iya, aku sempat dengar ya. Itu perempuan dia angkot sendiri, angkutan umum sendiri. Nah, untuk laki-laki juga sendiri, untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang jenis-jenisnya masuk dalam tindak kekerasan seksual, dalam pelecehan. Nah, ini kan bisa dibilang ada antusias yang baik. Tapi kembali lagi Desya, kalau misalnya ada antusias yang baik, tapi kan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ini kasus. Nah, terus ini yang kita pertanyakan dan kita diskusikan terkait dengan implementasinya. Itu Desya. Benar. Menarik tadi yang Kak Zidan bahas tentang PT KAI yang menyatakan apabila suatu pelaku kekerasan seksual itu dilarang untuk menggunakan, ya kan? Nah, di Undang-Undang TPKS ini juga diperkenalkan sistem double track. Artinya itu Kak namanya sistem double track dalam pemindanaan pelaku itu sendiri. Nah, apa sih sistem double track itu sendiri? Nah, sistem double track itu bukan dalam sisi penghukuman pelakunya sendiri itu bukan hanya pemidanaan, penjara dan denda, namun juga pelaku kekerasan seksual harus menjalani rehabilitasi yang harus dilalui. Nah, kenapa sih harus ada rehabilitasi? Kenapa sih harus ada pembinaan? Ini ya itu untuk menjamin tidak terjadinya hal yang berulang. Nah, salah satunya itu dalam sistem double track ini bisa melarang seseorang atau pelaku kekerasan seksual itu sendiri untuk bekerja dalam satu sektor pekerjaan yang memungkinkan menimbulkan kerentanan baru pada target korbannya. Misalnya nih ada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
pelaku ini, seseorang ini dilarang untuk dan tidak diperbolehkan untuk bekerja pada satu sektor bidang yang berhubungan dengan anak, misalnya bidang pendidikan gitu. Nah, hal-hal ini, sistem double track ini bisa memberikan dan memberikan jaminan untuk menghindari terjadinya potensi-potensi kejadian seperti ini berulang gitu, Kak. Nah, dalam sistem double track ini juga selain pemidanaan penjara, denda, ada juga yang menarik, yaitu restitusi, Kak. Nah, restitusi sendiri itu ganti kerugian. Nah, ganti kerugian yang diberikan oleh korban pelecehan seksual di Undang-Undang TPKS itu sendiri diatur dalam pasal 30. Restitusi itu sendiri ini diperoleh oleh korban kekerasan seksual itu sendiri dari pelaku kekerasan seksual. Jadi di sini yang mengganti rugi itu pelaku kekerasan seksualnya, memberikan ganti rugi terhadap terhadap korban kekerasan seksual. Di mana dalam ganti rugi ini, dalam restitusi ini, pelaku akan diberikan sanksi seperti penyitaan aset kekayaan untuk memberikan ganti rugi terhadap korban. Dan juga apabila pelaku kekerasan seksual ini tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar restitusi ini, ada negara yang berperan untuk memberikan disebut sebagai victim trust fund. Ya, itu artinya dana bantuan untuk korban, di mana tapi itu diberikan oleh negara. Iya, itu diberikan oleh negara jika suatu restitusi itu tidak sanggup dibayar oleh pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Jadi jaminan untuk hak-hak pemulihan dan hak-hak seperti restitusi tersebut dijamin oleh Undang-Undang TPKS gitu, Kak. Jadi menarik ya. Iya, menarik. Jadi sekali. Ini Undang-Undang TPKS kalau mau dibilang seru, karena memang banyak hal-hal yang menarik di dalam isi Undang-Undang TPKS. Tapi pertanyaannya kembali lagi, Dasya, kalau isinya seseru apapun, sebagus apapun, tapi implementasinya tetap tetap bubar semua. Kalau misalnya implementasi dari penegakan hukum yang seharusnya memang sesuai dengan isi yang ada di Undang-Undang TPKS, itu harusnya memang betul-betul dipush ini korban, terus dilindungi nih hak-hak dipush itu pelaku dan dilindungi hak-hak korban. Nah, berarti cita-cita dari Undang-Undang TPKS bisa dibilang terpenuhi dan sesuai dengan harapan-harapan para pejuang-pejuang Undang-Undang TPKS yang dari 2016 itu dicita-citakan ya. Yang dicita-citakan. Oke. Nah, mungkin lanjut itu kan tadi implementasi itu kan lanjut tadi diharapkan implementasi Undang-Undang TPKS ke depannya ini bisa berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada kan. Betul. Nah, apa sih menurut kakak langkah-langkah advokasi dalam mengawal implementasi Undang-Undang TPKS ini sendiri? Nah, sebenarnya ini menarik. Langkah-langkah advokasinya itu pertama memang kalau kita mau bilang, kalau di bunyi pasalnya itu kan ada double track. Berarti ada juga rehabilitasi tadi, Dasya? Iya, ada rehabilitasi. Nah, sebelumnya memang ini terjadi karena kalau mau dibilang dari perspektif pelaku. Kenapa perspektif pelaku? Karena ini kekerasan seksual itu pertama memang dia sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sebuah penyakit. Nah, ini penyakit yang harus disembuhkan. Dan bisa dibilang penyakit ini tuh bukan hanya terkena pada 1-2 orang. Maksudnya memang ini bukan penyakit yang memang kalau dibilang kita sadari, kadang enggak. Kadang memang dia berjalan begitu karena ada faktor-faktor kebiasaan. Tapi pertanyaannya, untuk metode-metode advokasi yang baik, pertama memang harus ada sosialisasi. Ya, betul. Sosialisasi yang betul-betul, bukan hanya sosialisasi diskusi, yang masif gitu. Tapi yang harus memang masif. Kalau misalnya memang ini kekerasan seksual, pelecehan seksual, bisa dibilang itu salah satu kejahatan yang memang cukup serius. Karena
kalau mau dibilang perempuan memang seharusnya memang dilindungi. Nah, metode-metode advokasi dari sosialisasi. Terus oke lah, ada juga baiknya kalau kita masukkan pada dua sisi pelaku sama sisi korban. Pelaku akan menyalahkan korban karena banyak bisa dibilang memancing. Nah, terus si korban juga ada sisi kalau misalnya memang dia menggunakan itu baju atau apa untuk memang kepuasan dirinya. Nah, berarti harus ada batasan-batasan di sini. Advokasi yang harus dilakukan itu berarti memberikan pemahaman-pemahaman pertama yang memang orang-orang yang kalau bisa dibilang ada perempuan yang menggunakan pakaian-pakaian yang memancing, ya dia harusnya udah tahu, oh kalau misalnya emang dia pakai gitu ya nggak perlu otaknya juga kepancing. Nah itu kan sebenarnya salah, nggak bisa disalahin cewek. Nah korban juga kalau misalnya mau bilang untuk berpakaian, kalau menurut saya itu wajar, maksudnya itu kan bagian dari ekspresi. Nah, cuman kesalahannya ini nggak bisa dibilang kalau ini cewek dia mancing. Nah harusnya emang pelaku diberikan pemahaman, adanya sosialisasi yang masif tadi. Terus juga kalau mau dibilang memang harus ada peran-peran penting dari orang tua. Peran-peran penting itu bisa dibilang harus memang ada penanaman nilai moral, literasi pendidikan seksual gitu, terus ada yang namanya memang ini banyak dicita-citakan sama generasi muda sekarang, bukan mengaminkan adanya seks bebas, tapi memang penting yang ada namanya sex education. Yes, betul. Karena pemahaman untuk di sini sex education atau yang berbau-bau yang kayak orang bilang seks pasti itu tabu, itu sensitif. Nah, itu yang memang harus ditanamkan faktor-faktor peran pendidikan, peran orang tua. Nah, itu yang memang harus ditanamkan dari kecil supaya mereka bisa tahu batasan. Kalau misalnya memang kekerasan seksual itu kejahatan yang memang serius. Jadi kalau menurut Desya, kalau metode-metode advokasi itu sendiri udah diterapin, tapi kalau misalnya memang masih ada pengulangan, itu berarti harus ada upaya-upaya apa lagi nih Desya? Nah menurut aku sih kan tadi sudah Kak Zidan jelaskan tentang upaya-upaya advokasi seperti sosialisasi dan penanaman nilai kepada nilai-nilai moral kepada tiap anak atau tiap mungkin dari keluarganya sendiri ditanamkan literasi tentang pendidikan dan sex education gitu untuk membedakan yang mana sih perbuatan yang salah dan benar dalam melihat yang seharusnya memang yang memang seharusnya itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan terhadap perempuan atau terhadap orang lain gitu. Jadi sebenarnya emang diajarin buat mengenal adanya batasan. Iya betul. Karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu kita mengganggu hak orang, harkat dan martabat orang bisa juga dibilang tercemar. Nah pertanyaannya kan tadi ada metode-metode advokasi yang udah dilakuin, kayak penanaman nilai moral yang dilakukan oleh orang tua. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang tua yang menjadi pelaku, anak yang menjadi korban, anak kandung loh. Nah itu bagaimana itu yang harusnya memang upaya-upaya yang dilakukan. Nah itu sedih sekali sih kalau dengar. Itu ironis banget sih. Miris sekali kalau mendengar kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu. Tapi memang nyatanya di realitanya itu sendiri ada kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami seseorang di rumahnya sendiri, yang dilakukan oleh bahkan orang tuanya sendiri gitu Kak. Aku pernah dengar beberapa kasus seperti itu. Mungkin upaya-upaya yang harus dilakukan dalam ini mungkin upaya setelah terjadi kekerasan seksual atau sebelumnya, supaya orang tua juga bisa dibilang sebenarnya ini kan lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang terulang jadinya penyakit. Nah masalahnya anaknya aja itu udah anaknya ini loh, terus dia melakukan pelecehan seksual yang kayak cabul atau apa itu.
Nah, itu kan bisa dibilang ironis banget. Iya. Itulah pentingnya kenapa pelaku kekerasan seksual ini itu kembali lagi ke diberikan rehabilitasi, diberikan pembinaan untuk mungkin juga kalau misalnya dalam kasus orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya mungkin perlu diperiksa deh dari sisi psikolog dan psikisnya apa sih penyebabnya, mungkin memang bawaan dari penyakit mental atau apa kan gitu, banyak penyebab yang bisa menyebabkan hal-hal itu terjadi. Nah mungkin perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan seksual dari orang tuanya itu sendiri, dia perlu diberikan ruang aman itu sangat harusnya penting, ya. Kan memang harus ada perlindungan, ya, betul. Ruang aman itu penting yang harus memang direalisasikan supaya dia merasa aman, karena di undang-undang perguruan tinggi kenapa ditekan sekali undang-undang TPKS, karena banyak kasus kekerasan seksual yang ruang lingkupnya itu banyak sekali terjadi di perguruan tinggi. Itu karena memang ada cita-cita dari undang-undang perguruan tinggi untuk memberikan rasa aman terhadap mahasiswa atau mahasiswi yang berada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Nah makanya rasa aman itu memang harus diberikan semaksimal mungkin supaya dia merasa aman, karena itu menjadi tanggung jawab negara juga ya, memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak untuk menjalani kehidupannya begitu. Nah, oke. Jadi kita udah bilang terkait dengan harapan implementasi undang-undang TPKS. Tadi langkah-langkah advokasi, undang-undang TPKS. Mengawali, terus adanya sosialisasi. Oke, mungkin kita beralih nih Desya ke harapan. Ya. Apa harapan dari Desya terkait dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sendiri? Nah, dari aku sendiri undang-undang TPKS ini diharapkan nantinya akan implementatif dan memberikan manfaat khususnya bagi korban-korban kekerasan seksual atau penyintas kekerasan seksual itu sendiri. Bukan hanya terhadap korban tetapi keluarga dan saksi dari korban itu sendiri. Nah, undang-undang TPKS ini sendiri menurut saya undang-undang TPKS ini ada nilai-nilai yang sebenarnya dia bawa. Nah, pentingnya menyebarkan undang-undang TPKS ini karena sebenarnya ada budaya yang ingin dibiasakan di masyarakat itu sendiri, Kak. Yaitu budaya melihat kesetaraan. Melihat kesetaraan. Kalau kemarin perempuan itu dianggap sebagai nomor 2 di bawah, sekarang bisa melihat secara setara. Tidak ada lagi relasi kuasa yang bisa menindas perempuan itu sendiri. Lalu penting juga tentang kesetaraan gender di sini. Nah, kesetaraan gender yang saya maksudnya ini bukan perkara mengubah kodrat perempuan tadi, tapi mengupayakan agar perempuan sendiri memiliki akses yang sama dengan laki-laki. Supaya penjaminan haknya itu setara. Iya, itu betul sekali, Kak. Setuju. Nah, karena itu perlunya tadi literasi untuk pendidikan seksual, perspektif gender, perspektif korban di regulasi-regulasi yang ada di Indonesia gitu sendiri. Nah, dari saya sendiri, mari sama-sama kawal undang-undang TPKS ini sampai benar-benar berdampak positif baik bagi korban kekerasan seksual itu. Semoga kita bisa merasakan era baru undang-undang TPKS yang benar-benar berperspektif korban. Nah, saya juga berharap undang-undang TPKS ini bisa menjadi perahu anti karam yang bisa membawa penyintas kekerasan seksual kepada keadilan yang mereka impikan. Nah, untuk yang para terlindung dan penyintas kekerasan seksual, kalian harus ingat bahwa kalian ini dilindungi oleh hukum, kalian dilindungi oleh negara. So stand up and speak up for yourself. Oke, mungkin. Jadi kalau harapan saya, karena tadi udah mengerucut sekali saya jelaskan, saya cuman bilang harapan saya dari pembahasan ini, semoga dari ini mudah-mudahan bisa didengar semoga sama teman-teman semua, semoga implementasi undang-undang TPKS berbeda dengan implementasi undang-undang sebelumnya yang dimana material itu tidak sesuai dengan acaranya. Nah, saya berharap implementasi dari undang-undang TPKS ini bisa betul-betul terrealisasikan secara komprehensif sesuai dengan isi yang ada di undang-undang TPKS, yaitu melindungi setiap
korban, perempuan, ibu, anak supaya mendapatkan rasa aman dan nyaman. Itu mungkin yang bisa saya utarakan dari harapan-harapan Ya, mungkin dari implementasi undang-undang TPKS. itu tadi statement-statement dari saya dan Kak Sidan soal harapan-harapan tentang undang-undang TPKS ini ke depannya yang menutup kesempatan dan podcast hari ini tentang undang-undang TPKS. Nah, terakhir mungkin jangan lupa untuk teman-teman yang lain selalu pantau podcast HLSC, karena ini bukan episode yang pertama dan bukan episode terakhir juga. Karena ini pastinya ada episode-episode kedepannya yang membahas tentang isu-isu yang lebih menarik dan keren untuk dibahas gitu. Nah, mungkin terakhir, karena ini masih episode 1 dan bisa dibilang masih akan ada episode-episode selanjutnya. Yang tadi saya diskusikan sama Desya, pendapat-pendapat yang saya sama Desya analisis, utarakan bisa, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, kita bisa diskusikan nanti di ruang diskusi lain. Nah, mungkin itu aja Desya untuk menutup podcast hari ini. Terima kasih buat hari ini Desya, semoga ada podcast-podcast selanjutnya. Ya, ditunggu ya teman-teman podcast-podcast selanjutnya HLSC. Pokoknya selalu ada upaya-upaya perlindungan yang baik di undang-undang TPKS itu. Oke, mungkin kita tutup terakhir. Keep loyal And justice for all.